Ayat tema Fest kita pada bulan ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Yuk kita baca bareng. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat pertama dari Ibrani 13 ayat 5 ini adalah janganlah kamu menjadi hamba uang. Apa maksud dari kalimat ini? Apa kita nggak boleh punya uang? Apa kita nggak boleh cari uang? Menurut teman-teman gimana? Apa pendapat teman-teman tentang uang? Yuk coba post dulu video ini dan komen di bawah. Kalau kita melihat dari terjemahan lain, mungkin kita bisa lebih mengerti apa maksud dari kalimat ini. Kita lihat dari NIV misalnya. Di NIV tertulis, keep your lives free from the love of money. Jadi yang ditekankan di sini bukanlah perintah untuk tidak boleh berrelasi sama sekali dengan uang, tetapi lebih kepada perintah kita harus berhati-hati tentang sikap yang salah terhadap uang, yaitu cinta akan uang. Nah, kalau gitu timbul dua pertanyaan, kenapa ya kita nggak boleh cinta uang? Yuk kita buka Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam khotbahnya ini Tuhan Yesus menekankan bahwa kita tidak bisa cinta dan setia pada Tuhan dan Mammon, yaitu Tuhan dan uang, secara bersama-sama. Itu merupakan suatu yang kontras. Jadi saat seorang setia kepada uang, maka seluruh hidupnya akan tentang uang. Bahkan mungkin saat dia beribadah, saat melayani, dia berpikir untuk mencari uang. Sementara saat seseorang setia kepada Allah, maka fokusnya akan tentang Allah. Maka mungkin saat dia mencari uang, mungkin saat dia mengeluarkan uang, fokusnya akan tentang Allah. Nah, cinta uang di sini termasuk segala turunannya ya. Seperti mau kaya, mau pengen beli belanja banyak hal, pengen memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya maksudku, itu termasuk cinta uang. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Selain karena pada faktanya kita tidak bisa cinta uang dan cinta Tuhan secara bersamaan, ternyata dituliskan di sini cinta uang juga membawa kita kepada perilaku jahat, karena cinta uang adalah akar dari kejahatan. Dan kalau kejahatan di sini juga termasuk kita menyimpang dari iman kita dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 9, di sana dituliskan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dalam suratnya kepada Timotius ini, Paulus menekankan bahwa mencari kekayaan atau desire to be rich membawa kepada situasi yang sangat tidak mengenakan. Kalau tadi kan lebih kepada perilaku manusianya menjadi jahat. Kalau ini kita berbawa kepada situasi yang tidak mengenakan, di mana di sana terdapat banyak pencobaan, dibawa kepada jerat, tidak bisa keluar dari nafsu yang hampa dan mencelakakan, bahkan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan berbagai kebinasaan. Jadi tadi karena faktanya tidak bisa cinta pada Tuhan dan Mammon secara bersamaan, manusianya jadi jahat dan membawa pada situasi yang nggak enak. Karena itu kita perlu hati-hati kepada sikap cinta uang dan mengejar kekayaan. Lalu kalau kita udah tahu sikap yang salah, sikap yang benar gimana ya? Nah, yang pertama, ketahuilah bahwa segala harta termasuk uang adalah milik Tuhan. Yuk kita buka Hagai 2 ayat 8. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Karena Allah lah yang mempunyai segala harta dan uang, maka ia juga yang berhak untuk menggunakan, untuk mengendalikan, untuk memakai harta yang ada di dunia ini.
Jadi kalau kita menyadari ini, maka pandangan kita maupun bagaimana kita mengambil keputusan, tentu kita perlu melihatnya dari sudut pandang Allah. Contohnya nih, kalau kita butuh uang, ya berarti kita meminta kepada Allah. Kalau kita dapat uang, ya berarti kita bersyukur pada Allah. Kalau kita melihat orang lain diberkati dengan banyak uang, ya kita bersyukur karena Tuhan memberkati mereka. Untuk yang kedua, mari kita buka Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tembakauku ini. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dalam perumpamaan ini terdapat seorang kaya yang memiliki hasil tanah melimpah. Dikatakan di sana dia membuat lumbung-lumbung baru yang besar dan menyimpan barang-barangnya di sana dan merasa aman dan senang. Namun ternyata Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah orang bodoh. Kenapa demikian? Karena orang kaya itu menganggap semua barangnya benar-benar adalah miliknya. Padahal kalau kita tahu sebelumnya bahwa semua barang itu adalah milik Tuhan. Lalu orang kaya itu juga bodoh karena ia mengandalkan apa yang ia punya dan merasa aman dari apa yang ia punya itu. Padahal itu bersifat sementara, sangat mudah diambil dan tidak dibawa saat kematian. Berlawanan daripada itu, maka kita tahu bahwa sikap yang benar adalah bersandar dan merasa aman dan sukacita pada yang kekal. Dan that is our God. Dan jadi mari kita mengandalkan Dia, mari kita mengejar pengalaman akan Tuhan. Sikap ketiga yang benar pada uang adalah kita mengetahui bahwa Tuhan mau menitipkan hartanya kepada kita untuk kita kelola dengan baik dan menikmati berkat daripadanya. Pasti kalian semua ingat dan tahu banget tentang perumpamaan talenta yang ada di Matius 25 ayat 14-30. Di sana dia dikatakan bahwa seorang tuan menitipkan talentanya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan kepada hamba-hambanya setia, yaitu yang menjalankan talenta tersebut, dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Seperti pada perumpamaan itu, Allah juga mau untuk menitipkan hartanya kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Dan apabila kita dapat mengelolanya dengan baik, kita dapat pujian dari Allah, kita dapat tanggung jawab yang lebih besar, dan tentu dapat turut serta dalam sukacita Bapa. Karena itu mari yuk kita berkomitmen dan belajar untuk mengelola uang sebaik mungkin. Di video ini kita udah tahu ya kalau sikap yang salah adalah cinta uang dan mengejar kekayaan. Sementara sikap yang benar adalah melihat bahwa semua harta termasuk uang adalah milik Tuhan dan kita mempunyai rasa aman dan sukacita hanya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus mengelolanya dengan baik karena Tuhan yang menitipkan yang pada kita. Nah, pertanyaannya, gimana yang mengelola dengan baik? Nah, di video selanjutnya kita bakalan membahas itu, jadi stay tune, jangan kemana-mana, and langsung aja kita ke video selanjutnya.